Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Tetap semangat ya. Tetap semangat. Kali ini kita akan melanjutkan materi lingkaran. Tapi sebelumnya Ibu review dulu ya, lingkaran itu seperti apa. Kita sudah tahu bahwa lingkaran itu adalah kalau kita lihat ya, selalu ada poros. Kalau kita buat sebuah garis, sebuah garis seperti ini. Oh, sepertinya kita ulang sedikit lagi. Nah, kalau ada sebuah garis, garisnya itu kita anggap ada sebuah di dalam kurva gini ya. Ternyata kita bisa membentuk sebuah lingkaran, misalkan lingkaran dengan pusat 0,0. Nah, ternyata kemarin kita sudah ada rumusnya ya. Rumus lingkaran dengan pusatnya adalah pusatnya 0,0. Kita kemarin punya gitu ya. Nah, berarti rumusnya apa kemarin? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R gitu. Nah, sedangkan titiknya itu ada di mana-mana kan, bisa jadi titiknya itu ada di luar sini misalkan gitu ya, atau di dalam lingkaran, atau ada pada lingkarannya. Nah, itu akan menentukan gimana cara kita menentukan. Cara kita menentukan tentunya kita harus buat dulu yang namanya ini, tahu posisinya dulu. Maka kita caranya ngecek ke ininya, ke lingkarannya dengan persamaannya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau dia itu pada lingkaran titiknya gitu kan, berarti kalau kita masukkan ada sebuah titik nih namanya A, B, atau kita sebut aja X1 Y1 gitu ya. Ini X1, Y1 misalkan gitu ya. Nah, ternyata kalau dia pada lingkaran ini posisi kedudukannya ya, maka dia kan pasti kalau kita masukin nih ke dalam lingkarannya itu pasti dia sama dengan berapa? R kan gitu, karena kan posisinya pada lingkaran. Nah, ini kalau kita masukin satu-satu. Nah, kalau dia di luar lingkaran, berarti posisinya ada titik-titik di luar tadi ya. Berarti X1 kuadrat plus Y1 kuadrat itu harus kalau dimasukin ke persamaan, pasti dia kalau di luar lebih besar kan nilainya dibanding R-nya gitu. Mana sih R-nya? Kita balik lagi ya. Ini kan ini namanya ada sebuah garis ke sini, ke sono kan gitu. Sono. Nah, ini semua kan R, 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 R. Nah, gitu kan. Nah, kalau dia di luar lingkaran berarti lebih dari R kan gitu. Kalau misalkan udah ya. Sekarang di dalam. Kalau di dalam lingkaran berarti bagaimana? Berarti kalau dimasukkan titik tersebut, nah ini titik-titiknya nih. Yang terjadi apa? Kurang dari R kuadrat, seperti itu. Itu konsep yang kemarin ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan belajar ke jenis yang lain. Nah, jenis yang kedua ini adalah persamaan dengan pusat A, B. Kemarin sudah kita bahas juga ya pusat A, B. Yang kedua, yang B, itu adalah lingkaran dengan pusatnya A, B. Artinya apa? Berarti ini digeser nih lingkarannya. Digeser. Kalau tadi kita punya lingkarannya ada di sini nih, berarti kita geser nih. Ups, tunggu. Kita geser nih. Oh, ini digeser. Kita geser ke sono gitu. Itu namanya pusatnya A, B. Seperti itu ya. Nah, rumusnya gimana? Ternyata sudah dicariin rumusnya. Rumusnya kemarin adalah apa? Kita cek dulu ya. Adalah X-nya tetap, tapi di sini ada min. Ini pusatnya A, berarti di X di Y ya. Ini di sini A gitu, terus dikuadratin plus, terus di sini Y min B, terus apa dikuadratin lagi sama dengan R kuadrat, seperti itu. Nah, ada apa saja di sini? Nah, di sini ini karena dia adalah pusat A, B, dia diputar-putar, maka ada kemungkinan posisinya yang pertama apa? Posisinya menyinggung sumbu X. Berarti menyinggung sumbu X, kita lihat ya posisinya. Menyinggung sumbu X di sini. Nah, berarti kadang begini lingkarannya, benar? Ini kadang begini nih lingkaran. Oke. Kadang juga posisinya adalah menyinggung sumbu Y. Oh, ini kadang begini nih. Menyinggung sumbu Y, berarti menyinggung sumbu Y kadang di sini begini kadang kan. Kadang juga posisinya menyinggung sebuah garis tertentu. Nah, kadang di sini ada garis gitu ya. Garisnya bebas, kita buat aja nih garis garis kok lengkung-lengkung ya. Tunggu, kita buat garis nih lurus. Nah,
kadang dia juga menyinggung sebuah garis. Nah, kalau posisi seperti itu tadi, gimana cara nyari lingkarannya ya? Lingkarannya, persamaannya. Nah, disinilah kita akan bahas cara mencarinya. Yang pertama tadi posisinya di mana tadi? Ketika ada yang pertama apa? Menyinggung sumbu X, berarti menyinggung, pakai ini aja kali ya, lebih enak. Tunggu, ini ya, berarti menyinggung sumbu X, menyinggung sumbu X. Nah, gimana rumusnya ini? Kalau menyinggung sumbu X, X-nya sama, rumusnya sama persis, yaitu apa? X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Bedanya di R. Jadi yang membedakan di R. R-nya ini apa? R-nya berubah menjadi, nah, siapakah dia? Menjadi harga mutlak. Harga mutlak apa? Si B. Gitu. Nah, kalau menyinggung, sekarang menyinggung sumbu Y, sumbu Y, maka menjadi apa? Menjadi R-nya adalah A, gitu, harga mutlak dari A. Hanya begitu yang bedakan. Nanti kita cari contoh-contohnya dulu ya. Nah, seperti ini. Yang ketiga, ada poin ketiga. Yang poin ketiga apa? Menyinggung AX, menyinggung sebuah garis nih. Berarti kita anggap AX, kecil aja ya, AX plus BY plus C. Nah, ini besar-besar aja. A-nya besar gitu. A-nya besar, B-nya besar, C-nya besar. Nah, kalau menyinggung sebuah garis ini gimana dong? Berarti R-nya kita tulis di sini ya. R sama dengan, oke, ini R-nya kecil. R sama dengan, kok besar lagi ya? Ini sama dengan apa? Sama dengan harga mutlak. Nulisnya gimana? Oke, gini aja, tulis aja dulu yang atas ya. Oke, pakai yang ini aja, pakai bolpen sekarang itu. Jadi kita tulis dulu rumus yang ini. Oke, jadi kita pakai pensil. AX plus BY, kok BY, salah, tadi namanya kan A kecil ya, ulang. Ups. Nah, kita ulang ya. Kan tadi kita pusatnya A, B nih, pusatnya A, B nih. Berarti pakai itu, yaitu A besar dikali pusatnya, yaitu A kecil, bukan X tadi ya namanya, tapi A, B. Maka harus konsisten. Itu A ditambah B besar kali B kecil per akar dari A besar kuadrat plus B besar kuadrat. Ini rumusnya di harga mutlak. Ingat ya, apa? Yang ini lah, yang di garis ini A plus ini B yang besar ini. Nah, pertanyaan gini caranya. A besar dikali dengan A pusat yang di sini A pusat ini plus B besar yang di dalam garis singgungnya itu, garis itu, dikali B pusatnya ini per A besar lagi kuadrat plus B kuadrat di akar dan di harga mutlak. Itu R-nya, untuk nyari R-nya. Itu yang penting dalam lingkaran dalam pusat A, B. Lanjut ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita punya tadi bentuk persamaan umum. Setelah kita cari ini persamaan lingkaran umum. Ibu tulis saja singkat PO, umum. Nah, ini gimana rumusnya? Rumusnya adalah, perhatikan baik-baik. Kalau kita punya rumus persamaan umum, itu ternyata adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus apa kemarin? A besar gitu kan, A besar X plus B besar Y, kemudian diapakan lagi? Plus C sama dengan 0. Di mana kemarin? 0. 0 susah. Tunggu. Ini
sama dengan 0. Tunggu. Oh, kita pakai ini aja kali ya, pakai yang tulisan. Oke. Berarti persamaannya apa? X kuadrat, nanti kuadratnya nanti aja tulisnya ya. X plus Y, kemudian plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Itu kan persamaan umumnya, kita tulis sekarang kuadratnya. Ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat. Oke, ini bentuk persamaan umum. Dari mana ini berasal? Ternyata dari penjabaran yang persamaan yang x min a kuadrat tadi di atas gitu, dengan pusat itu ya, itu dijabarkan jadi bentuk seperti ini, udah dijelaskan kemarin ya. Nah, ternyata konsekuensinya apa dari penjabaran itu? Karena disimpulkan dengan A, B, C, konsekuensinya adalah ada hubungan. Ternyata hubungannya apa? Pusat, yaitu A, itu sama dengan min setengah A besar gitu ya. Kita ulangi lagi ya, pakai pensil, pakai ini aja tulisan. Nah, pakai ini. Jadi pusat itu kan A kecil ya, A kecil sama dengan min setengah dari A besar itu. Kemudian yang B, pusat yang satunya yaitu X nya, yaitu apa? Sama dengan min setengah dari si A gitu, si A kok si B gitu ya. Jadi kesimpulannya pusat itu akan A, B. Berarti pusatnya apa? Pusatnya rumusnya menjadi min setengah. Kalau diketahuinya adalah persamaan ya, terus kita suruh nyari pusat gitu ya, maka ya begitu caranya. Berarti kita harus nyari, nyarinya apa? Min setengah A besar, koma min setengah B besar. Seperti itu adalah pusat. Jadi di sini ya. Oke. Itu ya dari sini. Kemudian R-nya jadi bagaimana? Maka R-nya pun juga akan mengalami sebuah persamaan gitu ya, atau sebuah bukan perubahan sih, kesinkronan gitu ya. R-nya menjadi akar gitu kan. Tadi kemarin masih ingat ya, menjadi akar dari, kita cek dulu. Ups, mana ya? Nah, balik lagi nih, klik. Nah, itu mah belum hilang ya. Ulang lagi, tadi sampai ini sini. Berarti akar R itu, R-nya itu adalah akar kita kemarin ya, akar dari A kecil atau pusat plus B kecil min C, atau dengan kata lain apa? Dengan kata lain adalah akar, kalau mereka sudah berubah jadi min setengah ya, seperempat A besar gitu kan, seperempat A besar kuadrat ditambah seperempat B besar kuadrat terus dikurangi C. Oke, gitu ya. Lanjut, sekarang itu dari segi persamaan umum. Nah, apalagi yang penting lagi dalam lingkaran? Ada satu lagi, yaitu
sebelum kita menuju ke garis singgung ya, itu ada potongan atau perpotongan garis pada lingkaran. Jadi ada 3 perpotongan ya. Yang sekarang adalah perpotongan garis pada lingkaran. Nah, apa saja posisinya? Jadi posisinya yang pertama ada sebuah lingkaran nih. Lingkarannya pakai yang ini aja. Ada sebuah lingkaran nih. Nah, kadang garis itu ada yang garisnya itu menyinggung ini nih, kayak gini, set. Kayak gitu ya. Kadang juga ada sebuah garis yang dia itu ini lingkaran bukan sih? Oh, ini. Tunggu, enggak pas. Nah, kadang juga garisnya itu kayak gini. Pas nempel doang. Kadang juga ada sebuah garisnya itu posisinya adalah di awang-awang atau tidak nyentuh sama sekali. Nah, posisi yang seperti ini, yang awal ini disebut memotong. Ini posisi memotong gitu ya. Nah, rumusnya bagaimana? Ternyata caranya menyelesaikan ini itu caranya, ini kan rumusnya dulu, D lebih besar 0. Nih, D-nya lebih besar 0. Kalau yang sebelahnya tadi, yang ini, yang dia itu apa tadi namanya ya, tidak memotong atau menyinggung gitu ya, menyinggung, maka D-nya di sini yaitu D sama dengan 0, karena kan menyinggung ya, jadi sama persis. Tuh, satunya lagi berarti yang sebelah sana tuh. Yang sebelah sana berarti dia tidak menyinggung, tidak memotong. Nah, apa dong? Ya begitu, dia di awang-awang gitu ya. Tidak menyinggung dan tidak memotong. Maka D-nya kurang dari 0 gitu. Tunggu, spasi dulu. Nah, tunggu, jalan-jalan, ayo jalan gitu ya. Apa sih D? D diperoleh dari mana? D itu diperoleh dari pertemuan garis itu dengan lingkaran. Jadi kita pertemukan mereka. Caranya Ibu tulis dulu sini. Caranya apa? Jadi caranya itu adalah masukkan garis tersebut ke lingkaran. Nanti akan diperoleh D. D itu apa sih? D itu sama dengan B kuadrat min apa kemarin? B kuadrat min 4AC. Ini pelajaran kelas SMP apa kelas 10 ya. Nah, nih, jadi kita tulis B kuadrat. B kuadrat B kuadrat ya. B kuadrat. B kuadrat. Kuadratnya di atas. Gitu ya. Ini terhubungan dari 3 perpotongan pada lingkaran. Itu konsep lingkaran ya. Satu lagi yang terakhir yaitu garis singgung. Nah, setelah ini selesai konsep lingkaran. Apa itu garis singgung? Garis singgung itu kalau kita lihat ya posisinya kan sebuah garis yang menyinggung gitu ya. Tuh. Tapi sebelum ke sana kayaknya ada satu lagi yang belum dijelasin. Oh iya, ada satu lagi, yaitu apa? Dia 2 titik, kalau ada diketahui. Satu lagi terakhir nih untuk lingkaran ya, yang bukan garis singgung. Yaitu apa? Mencari lingkaran dengan diketahui. Dengan diket itu hanya titik diameternya. Jadi diketahui titik-titik ujungnya saja. Titik-titik ujungnya diameter ya. Titik-titik ujung diameter. Misalkan diketahui ujungnya sama berapa gitu. Contohnya kita buat contoh aja.
Contohnya ini kita ada sebuah lingkaran nih, ada garis dulu, kita buat garis. Ups. Oh, tunggu, kita hapus dulu. Ini nggak lurus. Nah, udah lurus nih sekarang. Yap. Oke, satunya lagi berarti. Satunya lagi. Nah, kita buat lingkarannya sekarang. Lingkaran di sini. Oh, ini juga nggak lurus. Wah, gawat nih. Tidak lurus. Oke. Kenapa jadi gitu ya? Nggak apa-apa deh. Nah, sekarang lingkarannya misalkan di sini nih. Nah, ada sebuah lingkaran. Yang diketahui itu ujung-ujungnya saja. Misalkan titik ujung yang sebelah sini, tik gitu ya, tik sini ujung-ujung sama sebelah sono atas. Nah, gimana cara nyari rumusnya? Cara nyari rumusnya adalah tinggal kita masukkan aja. Kalau diketahuinya adalah X1, ini diketahuinya adalah di sini salah. Di sini misalkan namanya itu ini X1, posisinya Y1, misalkan di situ bawah ya. Sedangkan yang atas itu misalkan Y2, kok Y2, X2 ya, X2, Y2. Nih, seperti itu. Jadi cara nyarinya gimana? Cara nyarinya adalah tinggal kita masukkan saja X2 Y2 nya itu ke persamaan tersebut. Kita lihat ya. Jadi tinggal seperti ini. X min X1 X, besar, harusnya kecil. X min X1 gitu. Tuh, terus dikalikan dengan X min X2 terus ditambah Y min Y1 kali Y min Y2. Dah selesai sampai sini, sama dengan R kuadrat. Karena tadi kita udah tahu ya bahwa ujung-ujungnya itu sama, R-nya ya berarti sama dengan 0 gitu. Oke ya, itu adalah persamaan lingkaran yang diketahui. Kan kita tahu nih mereka ujung-ujung jari-jari ya. Gitu. Kemudian satu lagi, ini udah beres ya lingkaran-lingkaran, tinggal yang garis singgungnya. Persamaan garis singgung lingkaran itu cuma ada 3 rumus saja. Apa saja sih rumusnya? Nah, kita lihat dulu. Rumus yang pertama, ini kita tulis dulu aja ya. Garis singgung, ada persamaannya. Persamaan garis singgung lingkaran. Oke, ini persamaan garis singgung lingkaran, kita cek. Muter dia ke atas. Nah, apa saja rumusnya? Rumus yang pertama, ketika pusatnya, rumus nomor 1, pusatnya adalah 0,0, maka rumus persamaannya garis singgungnya adalah yaitu Pak, X kali X1 plus Y kali Y1. Ini kalau kondisi apa? Kalau dia menyinggung sebuah titik, R-nya R kuadrat. R-nya kuadrat. R kuadrat. Oh, lupa ini. R kuadrat. Oke. Itu ya. Nah, ini yang judulnya tadi belum ditambah ya. Ini kalau lingkarannya tadi menyinggung
titik tertentu. Ini masih titik nih, ini lingkaran dengan menyinggung yang pertama A gede, A besar gitu ya, menyinggung suatu titik. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau dia pusatnya adalah A, B. Berarti rumusnya apa? Rumusnya juga sangat gampang. Jadi masih ingat kan rumus yang awal? Rumus yang awal itu kan ya, kalau kita ingat, X tadi kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R. Nah, tinggal salah satunya tuh diganti titiknya gitu. Kan titiknya tadi kita misalkan titiknya itu adalah X1, Y1. Tuh. Nah, berarti sama dengan posisi A, B ya. Kita punya tadi apa rumusnya? X kan gitu, kalau lingkarannya X pusat gitu kan. Awalnya kan begini nih rumusnya. Kita tulis aja rumusnya awal, nanti kita hapus menjadi dimasukkan ke titiknya. Gitu ya awalnya. Kuadrat kan sebenarnya gitu ya. Kan kuadrat ini awalnya. Plus Y min B gitu kan, dikali dengan Y min B karena mereka kuadrat. Kemudian diapakan? Sama dengan R kuadrat lagi kan, R kuadrat, R kuadrat. Gitu. Kita balikin lagi. Nah, tapi karena dia A, B tadi menyinggung titik X, maka kita ganti salah satu menjadi X1, Y1 gitu. Yang mana yang kita ganti? Ya, yang kita ganti salah satu aja, ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Gitu, selesai. Oke. Lanjut sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah bentuk umum. Kalau kita diketahui bentuk umum, persamaan bentuk umum, terus disuruh meminta mencari yang namanya persamaan garis singgung, maka gimana caranya? Kita tulis dulu ini bentuk umum ya, bentuk umum. Nah, kita tulis dulu, yaitu rumusnya tinggal kita tulis menjadi X1 ditambah Y1 ditambah setengah dari A besar, kemudian baru X1 ditambah dengan X, kemudian ditambah setengah B dikali Y1 plus Y. Gitu. Sama terus apa? Ditambah C, jangan lupa terakhirnya ada C, sama dengan 0. Ini selesai satu ya. Nah, ini kalau menyinggung titik. Kalau menyinggung garis gimana? Ada lagi rumusnya, tunggu. Ini sekarang kalau kita menyinggung sebuah titik. Kalau menyinggung garis, kita tulis dulu yang B. B di sini ya. B. Menyinggung garisnya berupa bentuknya adalah Y sama dengan, anggap aja apa ya, Y sama dengan MX plus C, bebas nih, diisinya bebas, intinya bentuknya begini aja. M itu kan gradien ya, MX plus N. Nah, gimana kalau bentuknya seperti ini? Maka dia juga punya dua rumus saja. Rumus dengan pusat A, B, yang satunya pusat 0,0. Nah, rumus yang pertama berarti pusat dia menyinggung lingkaran dengan pusat 0,0. Nah, ini berarti lingkaran, tulis lingkaran dulu, lingkaran ya. Ups.
gitulah. Jadi semua itu pusat lingkaran ya. Nah, gimana kalau pusatnya 0,0? Maka rumusnya tinggal kita tulis pakai akar-akaran, yaitu apa? Y sama dengan mx plus minus, nulisnya gimana ya? Pakai ini aja, pakai pensil yang gede. Ya, ketutup, tunggu ya. Coret terus ini. Aduh, mana sih? Kita tunggu dulu, maaf ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi rumusnya tinggal kita tulis. Oke, kita tulis di sini. Bukan itu nulisnya, yaitu x. Tunggu, kita tulis dulu. Tadi kan udah ditulis y sama dengan belum ya? Y sama dengan mx plus minus r akar 1 plus m kuadrat. Nah, itu yang satunya. Kalau pusatnya A, B berarti tinggal y min a. Yang gantilah ini y-nya ditambahin a gitu. Oh, y min a, y min b, salah, maaf ya. Y min b m x min a. Sepertinya kurang tempatnya, kita geser dulu. Coba. Kita geser dulu. Tuh kan bener, tempatnya sangat kurang. Kita geser dulu, geser. Kita jadiin satu aja dulu. Kita grup, kita pindahin. Yup, kita pindahkan. Nah, yang kedua berarti di sini nih, pusatnya A, B. Nah, kalau yang kedua belum ditulis ya. Oke. Nah, gimana rumusnya? Rumusnya adalah kita tulis yang besar-besar di sini. Hati-hati, pelan-pelan kita tulisnya, yaitu apa? Y min B sama dengan M X min A plus minus sama ya R akar 1 plus M kuadrat. Nah, itu dia. Selesai. Jadi konsepnya hanya seperti itu ya. Kita ulang lagi, ada berapa rumus. Yang pertama, kita tahu rumus yang pertama mana? Lingkaran dengan pusat 0,0. Maka rumusnya adalah kita tulis pusat 0,0. Rumusnya yaitu tadi x kuadrat ya. Walaupun hancur gini gambarnya, kita apa? Rumusnya kita tulis lagi aja. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Rumus yang pertama. Rumus yang kedua, ternyata pada lingkaran dengan pusat 0,0 ada tiga posisi, yaitu apa? Titik pada lingkaran, titik yang kedua titik di luar lingkaran, yang ketiga titik di dalam lingkaran. Pada lingkaran sama dengan r kuadrat kalau titiknya kita masukin ke persamaan lingkaran. Kalau di luar lingkaran, ketika masukkan ke persamaan lingkaran, rumus apa? Lebih besar r gitu ya hasilnya. Kalau kita dalam lingkaran titiknya, maka kalau kita masukkan ke persamaan lingkaran, r-nya kurang dari 0. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga rumus dengan pusat A, B. Ini masih kedua ya, yang kedua. Jadi konsep pertama adalah lingkaran dengan pusat 0,0. Dia punya persamaan dan punya kedudukan titik-titik gitu ya. Yang kedua adalah lingkaran dengan pusat A, B. A, B dia punya rumus yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ayo ulangi. Ya, betul.
Nah, di sini ada beberapa posisi R, posisi yang menghasilkan R beda-beda gitu ya dalam pusat 0, A, B. Yang pertama, posisi ketika menyinggung sumbu X, maka R-nya sama dengan B, yaitu B di sini ya, yaitu apa? Pusat yang B gini ya. Kemudian ketika menyinggung sumbu Y, maka R-nya adalah harga mutlaknya A. Nah, ketika menyinggung sebuah garis, barulah rumusnya apa? Yaitu kan di garis itu ada A besar, B besar ya. Berarti rumusnya A besar kali A kecil yang pusat plus B besar kali B kecil per A besar kuadrat plus B kuadrat gitu. Kemudian yang selanjutnya apa? Bentuk umum. Nah, jadi yang ketiga adalah bentuk umum. Ketika sebuah lingkaran membentuk sebuah persamaan umum, maka yang terjadi ada beberapa rumus persamaan, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Dengan ini diperoleh dari penjabaran dari bentuk yang pusat A, B. Nah, sehingga diperoleh pusat A, B-nya dimasukin gitu ya, sudah dicari di sebelumnya, video sebelumnya ada. Nah, berarti min setengah A, min setengah B besar gitu. Dan R-nya pun akhirnya terpengaruhi ya. R-nya menjadi kalau pakai A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat ya rumusnya awal ini, yang kalau misalkan pakai A besar B besar berarti rumusnya setelahnya. Kemudian ketiga, perpotongan garis pada lingkaran itu mengalami 3 bentuk, yaitu memotong, menyinggung, dan tidak memotong dan tidak menyinggung. Tergantung ini caranya adalah masukkan persamaan tersebut ke lingkaran, terus D-nya itu antum cari, D itu apa? B kuadrat min 4AC. Kalau D-nya lebih besar 0, motong. D-nya kurang D-nya sama dengan 0. Oh, ini salah nih. Tunggu. Ya, ini agak ininya kurang ke sini, nggak kelihatan jadinya. Tunggu, kita cek dulu. Ini nggak kelihatan. Ya kan, nggak kelihatan. Nah, seperti ini. Ups. Duh. Nah, sudah kelihatan kalau gini. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kita berpindah ke bentuk yang selanjutnya, yaitu kita cek garis singgung. Nah, kalau garis singgung ada 3 rumus ya tadi ya. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Semoga barokah dan semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garis singgung tadi nanti dipelajari lagi ya.